Sekalipun secara badan, secara apa habis, tapi secara kedalaman Yakub punya banyak. 15 tahun mengejar, kehilangan 130 tahun. Penuh dengan didikan, penuh dengan hajaran, penuh dengan kacau-kacau dan keberantakan dia. Tapi 15 tahun terakhir dia mengejar ketinggalan. Kedalaman itu merupakan pekerjaan Tuhan di dalam manusia batiniah kita. Kalau problem kita adalah di dalam, orang-orang luar itu dipakai Tuhan untuk mencungkili bagian dalam kita. Kalau kita banyak berurusan dengan ego kita, kalau kita berurusan dengan orang yang suka nyakiti kita, coba dicek. Yang nyakiti itu ada judulnya. Judulnya apa? Kok aku tuh tersinggung terus sama bidang ini. Nah, itu daerah yang ingin Tuhan bereskan. Harus nangkep apa yang Tuhan bereskan dalam diri kita. Kalau Tuhan bereskan diri kita, maka lihat sisi itu, oh itu. Mungkin ada 3 hal yang harus dicabut dalam diri kita. Mungkin Rahel, mungkin Yusuf, dan mungkin Benyamin. 3 orang dalam hidupnya Yakub yang harus diambil. Ketika itu diambil, Tuhan muncul. Pertanyaannya, kapan Tuhan muncul dalam hidupmu? Atau gak pernah muncul? Dulu belasan tahun yang lalu Tuhan pernah muncul. Tuhan muncul ketika saudara berada dalam posisi yang tepat. Sekarang gak tepat. Ada bagian yang ditutup-tutupi, ada bagian yang disekat, ada bagian yang disembunyikan, bagian yang dikubur. Kalau kita berkata, Tuhan, ini aku Tuhan, aku mau diberesin, aku mau dicungkil, aku mau dibuka kuburannya. Semua kesalahan, semua kekacauan, semua keberantakan Tuhan mau bereskan. Dan kalau Tuhan mau bereskan, ujungnya jauh. Yakub itu berujung 15 tahun hidup terakhirnya itu berada dalam titik yang tepat di hadapan Tuhan. Dia berdiri dalam posisi yang tepat. Kalau lihat ke belakang, 130 tahun keberantakan, kebonyokan, kekacauan. Tapi 15 tahun terakhir, dia gak pernah kacau. Itulah Yakub. Dan ajaibnya ya, ajaibnya, ketika Rahel meninggal, Yakub gak kuburkan Rahel di Makpela. Kenapa yang dikuburkannya Lea? Karena bobot Lea, karena kualitas Lea yang membuat Lea bisa berbaring. Di Makpela itu ada 3 pasang. Satu pasang Abraham dengan Sarah. Pasangan yang kedua Ishak sama Ribkah. Pasangan ketiga adalah Yakub dengan Lea. 6 pasang ini, 3 pasang 6 orang ini masing-masing punya kedalaman dengan Tuhan. Kekristenan itu ujung-ujungnya setiap umat Tuhan dipenuhi dengan roh Tuhan. Ujungnya itu. Dan setiap orang yang dipenuhi dengan roh Tuhan, dia akan bergerak dan roh Tuhan mengalir dahsyat dalam hidupnya. Apa yang membuat seorang mengalami kedalaman? Bukan banyaknya acara dan bukan banyaknya modul program yang diselesaikan, tapi mengalami keheningan. Keheningan ini apa? Keheningan itu dimulai gak ada agenda. Keheningan itu dimulai dengan duduk diam. Keheningan itu dimulai dengan kepasrahan. Keheningan itu dimulai dengan, Tuhan, ini aku. Aku mau diberesin. Tuhan, ini aku mau diselesaikan. Dan maka lihat, keheningan akan membawa kedalaman.